Kasus pengeroyokan siswa perguruan silat, hakim pertanyakan sundutan rokok. Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Kota Solo dibuat naik pitam dengan keterangan salah seorang saksi sekaligus terdakwa kasus pengeroyokan dan penganiayaan siswa perguruan silat. Pasalnya, saksi bernama Ari Nugraha yang menjabat sebagai Ketua Ranting Perguruan Silat Kelurahan Sewu, Kecamatan Jebres itu memberikan keterangan berbelit dan seakan-akan menutupi dalam sidang lanjutan yang menyeret 11 orang sebagai terdakwa itu. Ketua Majelis Hakim, Ninik Hendras Susilowati dalam sidang lanjutan kasus pengeroyokan siswa perguruan silat di PN Solo, Kamis tanggal 11 Agustus mengatakan, keterangan yang diberikan oleh saksi Ari Nugroho untuk mengetahui sikap batin terdakwa. Jika masih ditutupi, maka akan menjadi catatan bagi majelis hakim. Sebelumnya, saksi Ari memberikan keterangan sepotong-sepotong saat Hakim Ninik Hendras Susilowati menanyakan terkait pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh belasan orang tersebut. Awalnya, Ari hanya mengungkap ihwal klarifikasi yang dilakukan kepada korban, Fridianto Setiawan pada tanggal 24 April tahun 2022 lalu. Namun, saat itu justru terjadi pengeroyokan usai dilakukan sambung alias bertarung 1 lawan 1. Dalam istilah mereka, disebut disangoni. Dalam persidangan itu, Ari juga mengaku bahwa sebelum melakukan tindakan fatal tersebut sudah berkoordinasi dengan pelatih. Hingga akhirnya, terjadi hal tak diinginkan. Tak sampai di situ, Hakim Ninik Hendras Susilowati juga menanyakan perihal penyundutan rokok yang dilakukan oleh salah seorang terdakwa bernama Yudan Setiawan warga Panularan, Laweyan ke tangan korban. Menurutnya, jika untuk menguji pernafasan korban dalam latihan silat, seharusnya penyundutan itu tidak terjadi. Dia menanyakan kepada saksi Yudan, apakah hal itu bagian dari salah satu jurus yang diajarkan dalam perguruan silat tersebut. Lalu, dijawab oleh saksi Yudan, bahwa itu terjadi secara spontan dan bukan dari salah satu jurus yang diajarkan. Dia juga sempat meminta maaf kepada majelis hakim. Namun, ditanggapi oleh hakim bahwa permintaan maaf kepada majelis adalah salah alamat. Seharusnya, langsung kepada korban. Dalam agenda sidang meminta keterangan saksi sekaligus terdakwa itu, majelis hakim secara detail memintai keterangan terhadap 11 orang tersebut. Sebelum kasus itu diproses secara hukum, mereka juga sempat meminta maaf kepada korban maupun keluarganya namun tak mendapat jalan keluar. Dalam sidang sebelumnya pada pekan kemarin, 11 terdakwa yang saat ini menjalani proses penahanan di Rutan Kelas 1 Kota Solo sempat meminta maaf kepada korban dan keluarganya melalui online. Tak sampai di situ, pihak keluarga terdakwa juga melakukan hal serupa. Kasus ini bermula, ketika korban bernama Fridian Setiawan mengunggah video di medsos menggunakan pakaian atribut salah satu perguruan silat. Video itu diunggah pada awal April tahun 2022 lalu. Lantaran belum disahkan sebagai warga, akhirnya anggota perguruan silat tidak terima dan memperingatkan korban. Lalu, korban diundang di kawasan Sewu, Kecamatan Jebres, Kota Solo. Di tempat itulah, korban dikeroyok dan dianiaya oleh warga perguruan silat tersebut setelah sebelumnya diminta untuk sambung alias bertarung 1 lawan 1. Kapolresta Solo, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, dalam rilis kasus di Mapolresta mengatakan, salah seorang tersangka mengundang korban di tempat kejadian perkara TKP di SD Beton Kampung Sewu mengklarifikasi perihal konten yang diupload di medsos. Di mana, korban mengenakan pakaian dengan atribut perguruan silat. Padahal, dirinya belum disahkan sebagai warga. Akibat perbuatannya, seluruh tersangka akhirnya dijerat dengan pasal 170 ayat 2 ke 1 huruf E KUHP junto pasal 170 ayat 1 KUHP. Gimana alasan sampean kok bisa nyuruh korban ini sambung dengan salah satu? Itu sebenarnya saya sudah konfirmasi sama pelatih sana dan diiyakan. Pelatih sana mengiyakan untuk sambung siswa sama siswa. Sudah diizinkan? Sudah. Dia juga mengizinkan, Pak. Dan korban sudah bersedia juga untuk disambungkan. Ya. Terus setelah sambung itu kemudian ditindaklanjuti lagi, ada pemukulan lagi terhadap korban. Itu gimana ceritanya itu?
Itu saya juga, apa itu bagian dari sambung atau itu apa lagi? saya juga sudah konfirmasi Pak sama pelatih sana juga kalau disangoni, istilah disangoni itu ya dikasih pembelajaran kayak ditendang sama dipukul 1 kali. Oh, istilahnya disangoni. Iya. Yuk, disangoni yuk. Menyulut rokoknya itu enggak? Yang kalau ada menyulut rokok itu bagian daripada nyangoni tadi. Itu bukan dari saya Pak, bukan dari Ryan Sewu. Dari mana itu? Itu namanya Mas Buda. Ini Pak, orangnya. Yang mana? Yo nek kendel bumoy. Kenapa kamu bisa menyulut rokok itu? Rokok itu kemana? Ya dulu saya bisa pakai itu, saya pas latihan saya disulut rokok juga Pak. Enggak. Sudah Pak, sudah. Dan sama kakak kelas. Itu juga bagian dari jurus mas, nyulut itu. Tidak. Nyangoni buatan pelatih. Depanku ada pelatih. Jadi yang mukul itu dari rayon-rayon banyak ya dan bukan dari satu rayon. Ya rayonnya ini. Ketua rayon ini. Ini ketua rayonnya. Banyak rayon gabungan atau satu orang? Satu Banyak rayon. gabungan, Pak. Loh, yang mukulin gabungan berarti? Ya Pak, saya juga enggak tahu Pak. Loh, Dan rayon saya itu berapa Pak? Pak? Berapa rayon, Mas? Kurang tahu Pak. Jadi setelah salah satu orang tersangka membawa korbannya ini ke TKP, kemudian tersangka tersebut men-share ini ke grup WhatsApp dari kelompok tersebut. Sehingga kemudian bahwa korban sudah kita bawa ke TKP, akhirnya kemudian tersangka lainnya mendatangi TKP.